Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 25 Februari dengan episode Lampu Kuning. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya minus 5,1% menjadi minus 11%. Kemudian ada dari US New Home Sales yang naik dari sebelumnya 885K menjadi 923K. Sementara month on month turun dari 5,5% menjadi 4,3%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Mahaka Media Tbk atau emiten media ABA yang andalkan bisnis berbasis online untuk bertahan saat pandemik dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Adikarya Persero Tbk yang memenangkan tender proyek preservasi jalan lintas non-tol di Provinsi Riau dengan nilai investasi 525 miliar rupiah dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Temas Tbk atau Temas yang telah melakukan penjualan 2 unit aset kepada PT Mentari Mas Multimoda pada tanggal 11 Februari dan 22 Februari 2021 dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 21 poin atau 0,35% menjadi 6.251. Sektor industri dasar, pertambangan aneka industri, perdagangan industri konsumsi, infrastruktur properti bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 301 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari I Love You Mr. P Part 2. Powell kemarin di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR menekankan bahwa pemulihan perekonomian masih akan sangat panjang dan tanda-tanda kenaikan harga tidak serta-merta menyebabkan inflasi mengalami kenaikan. Powell juga mengakui memang benar beberapa harga aset mengalami kenaikan karena sebagai bagian dari implikasi beberapa kebijakan. Powell ditembaki dengan berbagai macam pertanyaan kemarin dari anggota parlemen mengenai perekonomian yang terlalu panas yang disebabkan oleh adanya bantuan stimulus tambahan dari pemerintah dan dukungan yang berkelanjutan dari Bank Sentral The Fed, meskipun Powell tidak bergeming. Powell menegaskan bahwa perekonomian di Amerika masih membutuhkan bantuan. Sontak hal inilah yang membuat investor semakin yakin, semakin percaya diri bahwa kenaikan tingkat suku bunga masih membutuhkan waktu yang sangat panjang. Oleh sebab itu, pelaku pasar dan investor yakin bahwa sistem keuangan di Amerika masih akan terjaga likuiditasnya. Meskipun secara Buffett indikator pasar saham di Amerika sudah memasuki standar deviasi plus 2. Di sisi yang lain, Wakil Ketua The Fed Richard Clarida juga menyampaikan rasa optimis namun tetap hati-hati pada prospek pemulihan. Hal tersebut juga didukung oleh Governor Lael Brainard yang memberikan informasi bahwa inflasi yang sangat rendah dan perekonomian juga masih sangat jauh dari tujuan The Fed. Powell mengakui bahwa Bank Sentral mengharapkan inflasi mengalami kenaikan sebagai efek pertama dari kenaikan permintaan karena perekonomian sedang mengalami pembukaan kembali. Powell menyampaikan hal ini sebagai bagian dari ada tanda-tanda perekonomian akan mulai menguat, ditambah naiknya ekspektasi dan harapan akan distribusi vaksin yang terus dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat untuk mulai melakukan konsumsi. Selama sidang berlanjut, Powell memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa The Fed yakin bahwa inflasi akan menuju rata-rata 2% dari waktu ke waktu. Powell yakin bahwa kita dapat melakukannya dan tentu saja The Fed berkomitmen untuk menggunakan semua tools yang tersedia untuk mencapai target inflasi tersebut. Meskipun dirinya berapi-api penuh semangat saat mengucapkan hal tersebut, Powell menambahkan bahwa mungkin akan dibutuhkan waktu sekitar 3 year untuk mencapai tujuan tersebut. Namun dirinya berjanji akan memperbaharui penilaian The Fed terkait masalah tersebut di setiap kuartal. Tidak hanya itu saja loh bosku, pada akhirnya The Fed juga berpotensi hadir pada Kongres Mata Uang Digital pada tahun 2021. Namun apakah situasi dan kondisi yang sama terjadi di bank sentral lainnya nih bosku? Tidak selalu sama loh. Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde mengatakan bahwa Bank Sentral Eropa tengah mengamati pasar dengan cermat khususnya pasar obligasi pemerintah. Hal ini dilakukan oleh Bank Sentral Eropa sebagai bagian dari tindakan untuk mencegah kenaikan imbal hasil yang dapat merusak pemulihan ekonomi dari pandemi. Tidak hanya Eropa namun Bank Sentral Korea juga akan melakukan intervensi apabila kenaikan imbal hasil terus terjadi. Bank Sentral Australia juga mengatakan hal yang sama. Begitupun dengan Reserve Bank of New Zealand pada hari Rabu kemarin memberikan janji untuk terus memberikan stimulus yang berkelanjutan. Pertanyaannya adalah mengapa hal ini menjadi penting?
karena biaya pinjaman pemerintah digunakan sebagai patokan atau dasar untuk menentukan harga pinjaman bagi bisnis dan konsumen. Dan setiap kenaikan imbal hasil akan masuk ke dalam ekonomi real. Nah, kalau sampai naik, tentu saja hal ini bertentangan dengan kampanye bank sentral di seluruh dunia yang menginginkan pemulihan dengan kos yang lebih murah. Untuk US Treasury 10 year sendiri saat ini telah mengalami kenaikan sebanyak 50 BPS sejak akhir Desember karena perekonomian yang mulai membaik. Masalahnya di Bosku, apabila US Treasury mengalami kenaikan, tentu saja dampaknya sangat terasa terhadap imbal hasil obligasi negara lain. Hal ini yang membuat para pembuat kebijakan di luar dari Amerika khawatir bahwa situasi dan kondisi yang terjadi sekarang lebih kepada mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan menahan inflasi yang mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Bagi Oma Christine, tentu hal yang terjadi di Amerika akan membuat Bank Sentral Eropa tidak nyaman, karena Bank Sentral Eropa berjanji untuk menjaga pembiayaan yang murah dan menguntungkan untuk menghadapi dan melewati krisis yang terjadi sekarang ini. Apalagi pemulihan di Eropa memang lebih rendah daripada yang lainnya. Sejauh ini tampaknya yang masih merasa nyaman dengan posisinya cuma Bank Sentral The Fed saja nih Bosku. Namun yang lain tidak terkecuali, kita juga cukup ketar-ketir dengan adanya kenaikan imbal hasil karena dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian. Masalahnya adalah saat ini kenaikan imbal hasil tersebut belum mencerminkan pemulihan ekonomi yang sebenarnya, karena tenaga kerja masih sangat rendah dan perekonomian masih sangat bergantung terhadap distribusi vaksin. Di tengah kenaikan imbal hasil obligasi kita beberapa pekan terakhir, khususnya obligasi acuan 10 year dan 20 year, apakah akan ada intervensi atau tidak ke depannya? Memperhatikan saham tentu boleh-boleh saja, tapi obligasi juga jangan ditinggalkan ya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari keyakinan versus realita. Pelaku usaha meyakini relaksasi PPNBM serta diskon uang muka untuk kendaraan bermotor dapat memberikan dampak pada naiknya daya beli. Hal ini tentu berpengaruh pada produktivitas dan juga aktivitas industri, di mana penyerapan tenaga kerja diharapkan dapat menjadi solusi turunnya angka pengangguran. Sepanjang tahun lalu, penjualan wholesale kendaraan bermotor berbagai kategori hanya mencapai 532.407 unit, turun signifikan dibandingkan dengan penjualan sepanjang 2019 yang menembus 1,03 juta unit. Dengan adanya stimulus tersebut dan pemulihan bertahap yang juga didukung distribusi dari vaksin, diharapkan pada tahun 2021 penjualan dapat mencapai 750.000 unit. Secara garis besar kami melihat kehadiran relaksasi PPNBM dan DP 0% berpotensi mengurangi penjualan kendaraan bermotor yang menjadi target kebijakan pada Februari. Penjualan kendaraan bermotor merupakan salah satu ujung tombak, juga khususnya untuk sektor otomotif dan manufaktur. Pertanyaannya bukan hanya seputar stimulus, tapi sejauh mana wabah ini bisa dikendalikan untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk dapat memulai konsumsi di tengah situasi dan kondisi saat ini. Secara perlahan tapi pasti, kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor juga akan mendorong kenaikan penjualan. Pertanyaannya sejauh mana kendaraan bermotor tersebut akan mengalami kenaikan, sementara perekonomian kita masih tergantung terhadap distribusi vaksin. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.223 hingga 6.312. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya Bosku. Yang pertama ada dari BMRI, kemudian yang kedua ada dari BRIS, dan yang ketiga ada dari BBRI. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya Bosku. Yang pertama ada dari ITMG atau PT Indo Tambang Raya Mega Tbk yang membukukan penurunan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk 74,6% secara tahunan menjadi sebesar 33,28 juta US dollar dibandingkan dengan perolehan laba periode yang sama tahun lalu sebesar 131,25 US dollar. Di sepanjang tahun 2020, perusahaan masih mampu membukukan laba di saat tekanan pandemi corona dan volatilitas komoditas. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, laba yang dibukukan mengalami penurunan. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk 74,6% secara tahunan menjadi sebesar 33,28 juta US dollar dibandingkan dengan perolehan laba periode yang sama tahun lalu sebesar 131,25 juta US dollar. Turunnya laba tersebut seiring dengan turunnya pendapatan perusahaan, di mana hanya mengantongi pendapatan sebesar 1,18 miliar US dollar. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 11.800 dan tingkat probabilitas sebesar 67%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 10.550 dan tingkat probabilitas sebesar 53%. Kemudian yang kedua ada dari BNGA atau PT Bank CIMB Niaga Tbk yang melaporkan perolehan laba bersih konsolidasi sebesar 2 triliun rupiah pada 2020. Realisasi laba tersebut terkontraksi sebesar 48,6% secara year on year
dari periode akhir 2019 sebesar 3,91 triliun rupiah. Sebagai informasi, di mana sepanjang tahun lalu total penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK tercatat sebesar 207,5 triliun rupiah dengan rasio CASA sebesar 59,62%. Adapun giro dan tabungan tumbuh masing-masing sebesar 14,1% year on year dan 14,4% year on year, sejalan dengan komitmen bank untuk mengembangkan layanan digital dan meningkatkan customer experience. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 850 dan tingkat probabilitas sebesar 82%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 700 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.